hacker atau peretas asal Demak, Jawa Tengah ditangkap tim Ditresiber Polda Jawa Timur. Pelaku telah melakukan peretasan terhadap website 80 sekolah dan 20 universitas di Indonesia. Pelaku memanfaatkan celah kelemahan website milik instansi pendidikan dengan menyelipkan file yang menyebabkan website target mengalami kerusakan pada sistem keamanan. Pelaku kemudian mengambil data akses website untuk dijual di pasar gelap yang ada di media sosial Telegram. Data website dijual hingga Rp1 juta per websitenya. Akibat pencurian data tersebut, website instansi pendidikan menjadi rusak dengan mayoritas tampilan berpindah ke dalam website bermuatan judi online. Pelaku mempelajari peretasan sejak tahun 2023 dan meraup keuntungan sebesar Rp300 hingga Rp500 juta. Pelaku juga melakukan peretasan terhadap 13 website pemerintah dan 147 website perusahaan swasta dalam negeri. Peretasan atau menguasai akun yang memang ini targetnya adalah akun-akun milik sekolah atau universitas. Jadi ada beberapa puluhan sekolah dan puluhan universitas seperti Jawa Timur sudah dihack dan dikuasai domainnya untuk kemudian dijual keluar. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Topi buka Pak, topi Pak. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nurman Herin menjadi tersangka setelah diduga ikut serta dalam kasus yang menyeret Febri. Nurman diketahui merupakan teman kuliah dan menjadi orang kepercayaan Febri saat menjabat Jampitsus. Nurman Herin akan ditahan di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, Febri Adriansyah juga telah ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, Febri tidak menggunakan rompi tahanan dan tangan tidak diborgol. Pada perkara ini, Kejagung menerima 2 tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Don Rito dari pihak swasta dan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kejagung mengusut total 4 sprindik pelimpahan dari Polri. Terbaru, tim 9 menerbitkan sprindik baru terkait TPPU temuan emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah di rumah Febri di Sentul. Sedangkan 3 sprindik lain adalah kasus dugaan korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan pengadaan batubara PLTU yang sempat menyebabkan pemadaman listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sutrimon ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Ramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya.
Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Karo SDM, saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegur keras seorang pegawai yang kedapatan bermain ponsel saat rapat koordinasi nasional secara daring berlangsung pada Kamis. Sudaryono mendadak menghentikan paparan setelah melihat koordinator wilayah Kayong Utara, Adi Afrianto, yang dinilai tidak fokus dan diduga bermain ponsel. Tak hanya memberikan teguran, dirinya juga langsung memerintahkan agar pegawai tersebut dipindah tugaskan ke Papua. Ini ada Korwil, siapa nih? Korwil Kabupaten Kayong Utara, siapa namanya? Adi Afrianto. Karo SDM, saya kasih penjelasan dia main handphone itu. Siap. Tolong dicatat, Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Siap, Pak. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Ya. Siap. Segera. Tolong diberi surat teguran, surat peringatan 1, 3 kali surat peringatan pecat. Setelah memberikan teguran, Sudaryono juga meminta seluruh jajaran BGN lebih disiplin dan profesional mengikuti jalannya rapat. Bahkan ia menegaskan, jika terus mengulang ketidakdisiplinannya, ia tak segan memecat pegawai tersebut. Kamis siang, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun atau sekitar 20% APBN di 2025. Dari jumlah tersebut, Rp223,6 triliun dialokasikan untuk program makan bergizi gratis bagi peserta didik. MK menilai anggaran pendidikan 20% dari APBN seharusnya diprioritaskan untuk komponen utama pendidikan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah keputusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut, dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu.